Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fikyasuri dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu proyek attendance menggunakan face recognition. Jadi pada saat mengerjakan ini saya menggunakan beberapa tools, yaitu tools CMake, di mana CMake ini saya gunakan untuk mendownload tools yang telah di-develop di C++, yaitu tools face recognition. Nah, selanjutnya ada pun beberapa eh, library yang saya gunakan. Yang pertama ada Pandas untuk mengolah data. Yang selanjutnya ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Selanjutnya ada OpenCV untuk mengolah citra gambar. Selanjutnya ada NumPy untuk mengolah numerik di komputer. Dan selanjutnya ada OS, di mana ini kita dengan library OS kita bisa menggunakan perintah yang ada pada operation system yang kita gunakan. Selanjutnya ada datetime untuk menggunakan waktu secara real time. Nah, hal yang pertama saya jelaskan di sini kita menggunakan beberapa variabel. Variabel pertama itu ada path, di mana di sini pada variabel path ini berisikan tentang nama folder yang di mana folder tersebut berisikan foto-foto sampel. Jadi di sini saya telah mempunyai folder absensi, di sini folder absensi yang berisikan foto-foto sampel yang akan saya gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel foto, yaitu list kosong, begitu juga nama 1, nama 2. Nanti saya jelaskan pada pertengahan coding. Selanjutnya di sini ada mylist, di mana mylist ini berisikan tentang OS list dir path, di mana ini sebuah codingan untuk membuka folder path, yaitu folder absensi. Jadi nanti dia mencari folder absensi pada komputer kita. Nah, setelah itu kita melakukan looping untuk mengisi list-list yang kosong tersebut. Jadi di sini for x in mylist. Jadi untuk x di mylist ini kita akan membaca sampel foto. Kita gunakan perintah cv2 mread fpath/x. Jadi dia membaca sampel foto dari folder absensi tersebut. Setelah itu, di bagian list foto, kita tambahkan sampel foto tersebut yang tadi saya jelaskan. Untuk nama 1, kita isi dengan path split text. Jadi di sini, split text ini kita gunakan untuk membagi, di sini kan nama dari filenya ada elonmusk.jpg, jadi kita membagi dari JPG dan Elon Musk. Begitu juga di variabel nama 2, kita melakukan hal yang sama. Setelah itu, kita print nama 1. Untuk kita tampilkan di terminal nanti, supaya kita tahu isi dari folder yang kita gunakan. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi untuk melakukan encoding pada sampel foto yang kita gunakan. Jadi di sini fungsi find encodings, di mana parameternya itu adalah foto. Di sini ada list kosong lagi, yaitu encode list, di mana kita akan isi berupa encoding yang telah kita lakukan. Jadi untuk setiap image di fotonya, di variable foto, kita setting color-nya terlebih dahulu, color background-nya itu menjadi RGB. Setelah itu kita encode dengan perintah face recognition.face encoding. Setelah itu kita tambahkan tadi list kosongnya. Nah, di sini ada return encode list-nya untuk mengembalikan nilai encode list-nya agar kita dapat gunakan lagi. Nah, di sini ada fungsi, tapi nanti kita jelaskan. Kita skip dulu. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan fungsi find encodings ini, kita jalankan dengan membuat
variable encode list no. Di sini find encoding foto. Nah, setelah itu, setelah encodingnya berhasil, maka kita print encoding complete. Nah, setelah membahas program tentang sampel foto, maka kita membahas tentang foto yang akan kita ambil dari kamera secara real time. Jadi di sini kita membuat variable cam sama dengan CV2 video capture. Di sini indeksnya 2 karena nanti saya akan menggunakan kamera eksternal yaitu kamera HP saya. Setelah itu kita di sini membuat perulangan lagi. Jadi ketika kondisinya itu true, di sini berupa terdapat variabel lagi sukses, img, dia akan membaca kamera kita cam.read. Setelah itu variabel foto 2 ini berarti foto yang ada pada kamera eksternal kita nanti saat kita ambil secara real time. Jadi itu karena secara real time kita resize terlebih dahulu agar mempercepat prosesnya nanti. Jadi kita resize, kita atur size-nya itu menjadi 0,25 atau seperempat dari aslinya. Setelah itu kita atur lagi color-nya, color background-nya itu menjadi RGB. Nah, di sini terdapat pendeteksian wajah. Jadi di sini ada variabel wajah sama dengan face recognition dot face location. Jadi ini fungsinya untuk menemukan atau mendeteksi wajah pada suatu frame foto-foto. Jadi dia akan menemukan lokasi wajah kita. Nah, setelah itu, setelah face location terdeteksi, kita melakukan encoding lagi. Di sini dengan perintah yang sama, face recognition dot face encodings. Setelah itu, kita akan melakukan looping untuk melihat kecocokan wajah yang ada pada kamera dengan sampel foto. Jadi itu for encode face, face lock in zip, parameternya encode frame, wajah. Kita menggunakan zip di sini karena kita menggunakan 2 frame atau 2 variabel secara langsung. Jadi di sini ada pembandingnya. Jadi kita bandingkan antara sampel foto dengan yang ada pada kamera. Di sini setelah kita bandingkan, compare face, kita akan melakukan mengecek value dari value jarak antara gambar yang ada pada kamera dan yang ada pada sampelnya. Kita akan melihat value encodingnya itu seberapa dekat. Nah, di sini kita ada melihat kecocokannya itu dari ketika nilai array dari value encodingnya itu dekat atau minimal, itu maka dapat dikatakan bahwa wajah itu cocok. Selanjutnya, di sini kita membuat suatu kondisi ketika telah kita melakukan perbandingan tadi, membandingkan wajah yang ada pada kamera dengan yang ada pada sampel foto. Di sini kita membuat try name sama dengan nama 1, match index, upper. Jadi kita mencetak nama yang cocok tersebut ketika telah dikenali, telah teridentifikasi, maka kita mencetak nama dari si pemilik wajah tersebut dengan huruf besar. Except index error jika untuk mewanti-wanti ketika terjadi index error. Nah, setelah itu kita print name, jadi nanti pada terminalnya mencetak nama dari nama yang paling cocok dengan gambar yang ada pada kamera. Setelah itu, Y1, X2, Y2, X1 ini adalah sebuah sisi, nanti kita akan membuat sebuah frame untuk menandai face location-nya. Nah, untuk mengembalikan, karena tadi setelah di resize 0,25, maka kita kembalikan lagi dengan mengkalikan 4 pada setiap sisinya. Nah, setelah itu kita buat rectangle dengan rumus seperti ini,
dengan warna 0255. 0 ini adalah warna hijau. Nah, setelah itu kita beri teks. Teksnya itu berupa nama yang si pemilik wajah tersebut, cocok dengan wajah tersebut. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi facelift name. Nah, fungsi yang kita skip tadi. Maka dari itu saya jelaskan fungsi facelift ini berfungsi untuk kita setelah wajah teridentifikasi, maka kita akan masukkan ke data untuk data attendance. Jadi di sini F sama dengan open data.csv, R+, di mana R+ ini memungkinkan kita untuk membaca dan menulis pada file tersebut. Setelah itu, di sini kita baca setiap baris yang ada pada file tersebut. Jadi my data list dengan F read length. Nah, setelah itu di sini terdapat lagi list kosong yang name list ini, di mana nanti itu name list-nya diisi dengan nama yang telah teridentifikasi tadi. Jadi setiap baris yang ada pada data list-nya tadi itu kita split terlebih dahulu dengan koma. Jadi di sini kan pada filenya ini ada tanda koma, jadi kita bedakan, kita split antara nama, jam masuk, dan keterangan. Nah, jadi di sini name list-nya akan ditambahkan dengan entry index 0. Entry index 0 ini adalah nama. Selanjutnya, jika memang nama yang telah dikenali, telah diidentifikasi tidak terdapat pada data ini, maka kita akan mencetak berupa kehadiran atau ketidakhadiran. Jadi pertama kita lihat buat terlebih dahulu agar ini dinilai secara real time. Jadi di sini kita buat variable now sama dengan datetime.now. Selanjutnya di sini ada data string sama dengan now strf time. Jadi di sini kita menggunakan waktu jam, menit, dan detik. Hours, minute, dan second. Nah, setelah itu kita split lagi dengan tanda titik 2 untuk membedakan jam, menit, dan second. Jadi jika integer date index 0-nya itu atau jamnya itu lebih besar daripada jam 7, lebih dari jam 7, dan lebih kurang dari jam 12, maka kita akan mencetak bahwa nama tersebut datang dan hadir. Jika tidak, maka kita akan cetak bahwa nama tersebut datang namun dihitung secara tidak hadir. Nah, di sini terdapat nama 2 remove, nama 2 match index, di mana ini berfungsi untuk memasukkan nama-nama yang tidak teridentifikasi atau nama-nama yang tidak muncul wajahnya pada kamera nanti. Jadi jika cuman ada 3 mahasiswa atau 3 orang yang teridentifikasi pada kamera atau wajahnya tertangkap kamera, maka jika program ini dimatikan, maka mahasiswa lainnya akan tetap dimasukkan dalam data namun dihitung tidak hadir. Jadi di sini nama 2 remove. Kita tahu tadi bahwa nama 1 dan nama 2 ini memiliki nilai yang sama, namun ketika telah di sini kita remove, jadi nanti nilainya akan berbeda. Setelah itu kita tutup filenya. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian ini. Di sini terdapat variable key sama dengan cv2.waitKey1. Jadi ini berfungsi untuk menutup window kameranya nanti. Nah, jika pada keyboard kita menekan A kecil, if key sama dengan ORD A kecil, maka programnya akan berhenti atau break. Setelah itu kita tampilkan window kameranya dengan cv2 and show, namanya face, dan isinya img. Nah, setelah itu kita akan melakukan, setelah programnya berhenti, kita akan melakukan visualisasi data. Kita akan menampilkan data mahasiswa yang hadir dan tidak hadir.
Ya, di sini kita buka kembali filenya, file data CSV-nya tadi. Di sini kita buat variable mailis, kita baca lagi setiap barisnya. Jadi untuk setiap X di range 0 sampai banyak dari list nama 2 ini, kita akan tulis nama 2 dengan huruf besar pada indeks 0-nya, secara dia akan didata secara tidak hadir. Setelah itu kita akan menghapus nama 2 indeks 0 pada nama 2. Setelah itu kita tutup lagi filenya. Nah, di sini df sama dengan pd read csv. Di sini Pandas kita menggunakan library Pandas untuk membaca data dari data.csv ini. Setelah itu kita menggunakan Seaborn untuk melakukan plotting pada data tersebut, di mana X-nya itu sama dengan keterangan yang ada pada file, datanya itu dari df ini, dan warnanya itu Conwarp. Setelah itu, di sini kita menggunakan matplotlib untuk memberikan keterangan seperti title, label, dan X label dan Y label. Setelah itu kita plt.show untuk menampilkan visualisasi datanya. Nah, setelah membahas programnya, codingannya, maka kita coba untuk melakukan demo programnya. Jadi kita run terlebih dahulu. Sini akan melakukan mengecek dari list tersebut di sini. Dia akan membaca dari folder nama terlebih dahulu, mengecek dan melakukan mengisi list-list kosong. Nah, sini telah nama satunya itu telah terprint. Jadi pada folder absensi terdapat nama-nama, terdapat ada 6 orang pada folder absensi. Nah, sini sedang melakukan proses encoding. Nanti jika encodingnya telah selesai, maka akan mencetak encoding complete. Nah, proses encoding telah selesai, dan di sini akan telah terbuka window kameranya, berupa video dari kamera eksternal saya. Jadi ketika terdapat wajah pada kameranya, maka akan mencetak nama dari wajah yang dikenali. Coba kita lihat pada wajah yang lainnya. Contohnya Jack Ma. Nah, Jack Ma dikenali. Kita coba lagi Elon Musk. Elon Musk juga teridentifikasi. Nah, untuk menutup window-nya, kita klik A pada keyboard. Nah, setelah itu, sini akan terdapat keterangan 6 mahasiswa tidak hadir, karena tadi pada program saya, terlihat pada program saya bahwasanya jika kurang dari jam 12, maka akan terhitung tidak hadir. Dan di sini telah, di sini saya melakukan recording ini jam 12.06, jadi terhitung telat. Nah, coba kita tambahkan 13 terlebih dahulu. Filenya kita ubah dulu filenya, kita save. Coba kita run lagi. Kita tunggu encoding, proses encodingnya selesai pada sampel foto. Nah, encoding telah selesai. Nah, jadi kita coba lagi. Nah, saya telah teridentifikasi.
Ini ya pada Jack Ma. Nah, kita tutup lagi dengan klik A. Nah, di sini akan menampilkan tiga orang hadir dan 3 orang tidak hadir. Karena kita tadi yang teridentifikasi pada kamera hanya 3 orang saja. Sisanya akan terhitung tidak hadir. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.